Raja Kediri dikenal dengan tulisannya dalam beberapa naskah, antara lain Serat Jayabaya, Musarar Serat Pranitiwakya, dan lain sebagainya. Selain itu Jayabaya juga disinggung di Babat Tanah Jawi. Salah satu tulisan Jayabaya meramalkan terjadinya bencana besar yang menelan banyak korban, sebagaimana tertulis dalam bait berikut. Akeh ingkang gara-gara, udan salah mangsa prakti, akeh limbulan gerhana, dan lajat salim-salim, pepatih tanpa aji, anutup ing zaman sewu, mulung atus tak iya tanah Jawa potar patir, Ratu Karangmurka Kutila Pansirna. Terjemahannya, banyak kejadian dan peristiwa alam maupun dalam kehidupan masyarakat manusia yang luar biasa. Musim penghujan tidak teratur dan sering datang dengan curah hujan tinggi, kebanjiran hingga tidak ada curah hujan sama sekali. Kekeringan, gempa bumi sering terjadi dan menelan banyak korban jiwa manusia, ternak, dan harta benda. Demikian juga sering terjadi fenomena alam misterius, yakni terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Masa penuh bencana ini akan penuh dengan penderitaan, di mana orang-orang tertindas oleh para penguasa, licik dan sewenang-wenang. Masyarakat juga tidak peduli pada sesamanya, pada ketidakadilan yang merajalela di muka bumi. Di tengah masa-masa gelap ini, Jayabaya meramalkan datangnya sosok penyelamat, seorang ksatria Piningit. Tapi setelah masa yang paling berat itu, akan datang zaman baru. Zaman yang penuh kemegahan dan kemuliaan. Zaman keemasan Nusantara. Dan zaman baru itu akan datang setelah datangnya Sang Ratu Adil atau Satria Piningit. Jelas maksud Thoib Adiningrat, budayawan Jawa yang juga pengageng Kedaton Jayakarta. Dalam bait naskahnya, Jayabaya menyebutkan ciri-ciri sosok Satria Piningit. Akan ada dewa tampil, berbadan manusia berparas seperti Batara Kresna, berwatak seperti Baladewa, bersenjata Trisula Weda. Bait 159. Akan ada dewa, berbadan manusia, menyebutkan bahwa Ksatria Piningit berwujud seperti kita manusia biasa. Tetapi sejatinya beliau adalah dewa. Untuk mengetahui sejatinya, seseorang tidaklah mudah, kecuali sesamanya atau lebih tinggi derajatnya. Itulah yang menyebabkan Satria Piningit paper masuk. Dia menjelaskan bahwa Satria Piningit memiliki paras tampan seperti seorang dewa, berwatak tegas. Menyebutkan bahwa para Ksatria Piningit itu seperti Batara Kresna, tampan berwibawa, dan berawak tak tegas seperti Baladewa terangnya. Sementara terkait kata bersenjata Trisula Weda, maksud menduga itu merupakan sebuah kiasan. Bersenjata Trisula Weda, untuk kalimat yang satu ini sepertinya dimaknai secara tersirat, karena tidaklah mungkin Satria Piningit yang dipingit itu membawa Trisula kemana-mana. Akan terlihat mencolok yang menyebabkan dirinya tidak Piningit lagi. Dijelaskannya, pemaknaan Trisula Weda secara garis besar bisa dimaknai tiga jadi satu, seperti ilmu, amal, dan iman, atau bumi langit dan isinya kiri, kanan, dan tengah. Hal ini sesuai dengan sifat-sifat mulia yang lekat dengan banyak dewa-dewa Hindu. Ramalan Jayabaya ini kemudian digubah oleh Raden Ngabehironggo Wiarsito tahun 1802 sampai tahun 1873. Pujangga Besar Keraton Solo. Salah satu ramalan tersebut adalah mengenai datangnya zaman Kolo Bendung, yang secara menurut Candra Sengkala atau angka tahun Jawa datang pada tahun 1997. Zaman Kolo Bendu ini akan berakhir dengan datangnya zaman Kolo Subo, yang menurut Candra Sengkala bertepatan dengan tahun 2025. Zaman Kolo Bendu ini digambarkan akan terjadi pertentangan dan permusuhan di antara komponen bangsa yang disebabkan oleh adu domba
oleh dalang yang tidak kelihatan karena berada di belakang layar. Bait yang mengangkat tentang ramalan ini berbunyi, "Zaman kolo bendu, ente nono nuswantoro bakal ketampan benduyan wis teko. Pandito ambuka wiwarangi meroko. Condro Sengkolo tahun 1997. Pralambeng jago tarung ning injiro kurungan. Dalam wayang ngukur kekelir sing nonton podo nangis. Ente nono waluya lan tentri. Mengkonek wis tumeko. Pendowo mulet sirnaning pengantin. Condro Sengkolo tahun 2025. Buku Zaman Kolo Bendu. Ronggo Warsito. Artinya zaman kolo bendu. Jarut marut. Tunggulah Nusantara akan mendapatkan bencana jika sudah datang tahun 1997. Perlambangnya adalah ayam jantan. Bertarung di dalam kurungannya. Sang dalang menggelar sandiwara. Yang menonton menangis. Tunggulah zaman kemakmuran dan ketentraman. Nanti, jika sudah datang tahun 2025. Maksud menerangkan bahwa Nusantara akan mendapat bebendu atau bencana. Jika sudah datang 1997 Pandito Ambuko Wiwaraning Wiroko. Pandito Ambuko. Sama dengan dibuka sama dengan bolong sama dengan 9. Wiwara sama dengan pintu sama dengan. Terbuka sama dengan bolong 9. Neruko sama dengan 1. Artinya Condro Sengkolo tahun 1997. Pada tahun 1997 Indonesia mengalami bencana ekonomi yang sangat besar. Menandai awal datangnya zaman kala bendu. Ia memaparkan bahwa ayam jantan bertarung dalam kurungan. Artinya terjadi banyak permusuhan, perselisihan, dan pertentangan antar anak bangsa. Sang dalang menggelar sandiwara, artinya segala kejadian itu ada dalang yang mengaturnya. Dalang yang tidak kelihatan atau di belakang layar. Yang menonton menangis, artinya rakyat yang menjadi korbannya dan sengsara. Maka tunggulah zaman kemakmuran dan ketentraman. Artinya kemakmuran dan ketentraman bangsa akan datang. Maka tunggulah kedatangannya. Nanti, jika sudah datang, tahun 2005 Pendowo mulat sirnaning pengantin. Pandowo sama dengan 5. Mulat sama dengan melihat sama dengan mata sama dengan. 2 sirno sama dengan hilang. Sama dengan 0 temanten. Sama dengan pengantin. Sama dengan sejodoh. Sama dengan 2. Condro Sengkolo. Tahun 2025 zaman Kolosobo atau zaman kemakmuran dan ketentraman akan datang pada tahun 2025. Kolosobo artin Alambono sama dengan diakui dan dihormati oleh dunia jelasnya. Satrio Piningit diartikan sebagai satria yang masih disembunyikan oleh zaman entah seperti apa sosok Satrio Piningit. Menurut ramalan Jangka Jayabaya, Satrio Piningit digambarkan sebagai sosok yang berparas seperti Kresna, berwatak seperti Baladewa, dan bersenjatakan Trisula Weda. Banyak opini bermunculan yang menggambarkan bagaimana Satrio Piningit. Ia disinyalir memiliki sifat bak ratu adil, bisa meramalkan masa depan, berwatak arif, bijak dan welas asih. Sifat dan karakter tersebut lebih merujuk pada model kepemimpinan yang mampu menegakkan keadilan. Maka tak heran jika kemunculan Satrio Piningit sangat dinantikan oleh masyarakat Indonesia. Masih menurut ramalan Jayabaya, simbol kemunculan Satrio Piningit ditandai beberapa tahap dari suatu peristiwa, yakni Senapati, Baja Negara, dan Nata Negara. Simbol Senapati dikaitkan dengan peristiwa bencana alam yang menewaskan banyak orang. Simbol Baja Negara menggambarkan bahwa Sang Ratu adil mampu mengatasi masalah tersebut. Simbol Nata Negara dikaitkan dengan sang pemimpin menjalin relasi dengan para leluhur sehingga kelangsungan hidup negara terjamin.
Satrio Piningit digadang-gadang akan membawa perubahan bagi bangsa Indonesia menuju masa keemasan. Jayabaya meramalkan sosok Satrio Piningit akan muncul ketika Indonesia memasuki masa kala bendu, Jarut Marut. Dan Satrio Piningit akan muncul untuk membawa bangsa Indonesia keluar dari situasi kala bendu. Namun tidak ada yang bisa memastikan situasi kala bendu itu seperti apa. Apakah saat ini Indonesia sedang berada dalam situasi tersebut? Tahun 2019 silam, Indonesia berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Berbagai sektor sosial berada dalam kondisi morat-marit. Rakyat terpelanting, dan sistem pemerintahan melemah. Jika Indonesia telah memasuki masa kala bendu, lantas apakah ramalan Jayabaya akan segera terbukti? Namun yang menjadi polemik, dapatkan sosok Satrio Piningit dipilih melalui pemilu. Saat ini Indonesia telah memasuki tahun politik. Menuju pemilu, berbagai kandidat mulai bermunculan dan sering dikaitkan dengan sosok Satrio Piningit banyak. Masyarakat yang berasumsi dan menduga-duga atau menafsirkan istilah nata negara. Menebak calon presiden berikutnya lewat ramalan Jayabaya, nata negara, noto negoro. Istilah tersebut diyakini merujuk pada akhiran nama sang pemimpin. Ramalan ini semakin santer terdengar setelah pemimpin sebelumnya berhasil masuk dalam terminologi noto negoro. Soekarno dan Soeharto dijadikan alat penguat konsep noto negoro. Benarkah konsep noto negoro masih relevan dengan kondisi saat ini? Siapapun bisa menjadi pemimpin, tidak peduli berasal dari mana, agama apa dan suku apa. Indonesia membutuhkan pemimpin yang tidak sibuk dengan citra diri dan memperkuat kepentingan elit. Yang dimaksud sosok Satrio Piningit di sini adalah sosok pemimpin yang mampu menegakkan keadilan. Lantas adakah manusia yang memiliki sifat bak ratu adil? Terlebih tantangan Indonesia ke depannya sangatlah berat. Pemilu yang sebentar lagi dilaksanakan diharapkan bisa menjadi jembatan untuk mendapatkan pemimpin seperti sosok Satrio Piningit. Pemimpin yang mampu mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dan mewujudkan tujuan Indonesia menjadi bangsa yang adil dan beradab. Ingat, masyarakat saat ini sangat cerdas dalam menentukan pilihannya. Seandainya masyarakat tidak menyukai kandidat pemimpin, pemilih bisa saja golput dalam pemilu mendatang. Bagaimana menurut Anda? Beritahu saya, tulis dalam kolom komentar.